Smart FM. Smart Career. Halo Smart Listeners, selamat bergabung dalam podcast Smart Career. Tasya Rustama akan menemani Anda di kesempatan kali ini, terutama untuk Anda para generasi muda yang menonton podcast Smart Career. Di kesempatan kali ini kita akan belajar ya, gimana caranya mengelola keuangan, mengelola finansial kita yang ini pada akhirnya akan berujung pada karir kita. Dan terutama goalsnya ini adalah untuk Anda para generasi muda. Tapi untuk Anda yang generasi senior juga boleh kok tetap mengikuti kesempatan kali ini. Karena saya sudah bersama dengan Independent Financial Advisor, Pak Muhammad Teguh. Halo Pak. Halo. Ngomongin usia untuk kaya raya. Sebenarnya untuk kaya raya ada nggak sih usia patokan yang tepat gitu? Saya suka bingung ketika seseorang punya cita-cita kaya atau kaya raya. Karena kaya raya itu tidak terdefine dengan baik. Ya, kaya raya menurut Mbak Tasya belum tentu kaya raya menurut orang lain. Ya. Ya enggak? Maka kita harus tentuin dulu. Kalau Anda ngejar kaya raya, never ending deh. Anda mungkin sekarang usianya masih 20-25 tahun, punya uang 1 miliar, 2 miliar udah kaya raya. Ya. Ketika usia udah mencapai 40 tahun dan punya beneran, bahkan punyanya 5 miliar, mungkin kaya raya definisi dia adalah 100 miliar. Ya. Ya enggak? Sehingga kalau Anda ngejar kaya raya, Anda nggak akan ketemu. Karena kaya raya itu ada persepsi. Maka yang harus kita kejar adalah yang dapat didefinisikan dengan jelas. Oke, saya pengen punya rumah harganya 2,5 miliar. Pada saya usia 30 tahun. Itu kan lebih clear tuh. Untuk ngejarnya juga lebih punya titik ketemu di mana kita ini. Kadang orang tersesat itu bukan orang yang, sering saya nih, orang yang nggak tahu tujuan. Karena nggak tahu diri sendiri ada di mana nih. Oh. Apalagi nggak tahu tujuannya. Ya kaya raya kan nggak ada tujuannya. Bener-bener. Sampai kurang lagi. Maka ketika saya ngeliat bagaimana sih pola pikir orang yang korupsi itu. Karena pengen kaya nggak pernah ketemu tuh. Gajinya udah gede, jabatannya udah asik, ngapa-ngapain juga dilayanin. Masih korupsi juga. Karena dia nggak memiliki definisi di mana dia ngejar apa. Never ending terus tuh. Maka kita nih generasi muda nih, yuk kita mulai detilkan. Pengen apa? Jangan pengen kaya. Karena kaya itu jangan-jangan makan sehari 2 kali juga udah cukup. Untuk beberapa orang. Iya. Iya. Bisa makan besok aja udah kaya. Iya. Dan kita sekaya-kaya apa makan cuma 1 piring, sekali makan 2 piring udah paling banyak, gitu kan. Pakai sepatu cuma sepasang, nggak mungkin kaya raya pakai sepatunya 5 pasang pakai langsung, gitu nggak mungkin juga, gitu kan. Ganti-gantian iya. Gitu. Tapi yuk kita lihat kebutuhan kita apa. Yuk lihat kita merasa cukupnya di mana. Kembali ke itu. Sehingga mendingan definisiin deh, usia berapa harus punya rumah. Rumah yang kayak gimana. Gitu. Pada saat pensiun bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus ngandelin anak-anak kita. Pensiun Pak, kita masih muda ngomongin pensiun. Pensiun itu memang usia pensiun katakan 58 sekarang misalkan, atau 60 lah misalkan pada masa kita nanti misalkan. Bukan hanya usia 60-nya loh problem pensiun itu. Tapi usia 60 sampai kita dipanggil sama Yang Maha Kuasa itu yang paling harus kita pikirin. Kenapa? Kalau kita usianya 60, kemudian kita hidup sampai usia 80, itu artinya kita punya 20 tahun yang mungkin kita nggak bisa produktif seperti produktifnya kita sekarang. 20 tahun. Kalau kita mundurin lagi, sekarang usianya berapa? 20, 30. Masa produktif kita sampai usia 50 sampai usia 60 misalkan gitu. Berarti kan ada 20 atau 30 tahun kita produktif untuk bisa menghidupi kita pada usia produktif itu plus 20 tahun pada saat usia kita pensiun. Gitu. Ini kalau misalnya hitung-hitungan kita sebagai manusia, kemungkinan kita meninggal umur segini ya gitu. Tapi belum tentu kan. Tapi itu kan kita planningkan. Diplanningkan. Dan kita selalu ketika merencanakan itu kan dengan selalu worst case scenario, skenario terburuk. Skenario terburuk terhadap usia adalah usia panjang. Nggak punya income, itu kan terburuk juga. Ya nggak? Usia panjang nggak punya pendapatan. Iya. Ngandelin orang lain, ya enggak dong, merendahkan harkat martabat kita kan. Apalagi cowok nih ya. Maka Anda cowok-cowok nih, yuk Anda kerja keras, dapatin uang, tapi punya tujuan clear nih. Oke, pensiun saya nanti, saya nggak mau ngandelin anak-anak. Karena anak saya punya pasangannya. Anak saya kalau perempuan punya suami. Anak saya laki-laki punya istri. Mereka harus ngidupin kehidupan mereka sendiri. Mereka harus ngidupin anak-anaknya mereka. Terus saya harus menghidupi diri saya sendiri mumpung saya lagi produktif, maka saya harus juga
menyiapkan itu. Sehingga kaya adalah ketika kita nggak bergantung sama orang lain. Sehingga kalau definisi kaya itu seperti itu, maka Anda sekarang juga bisa jadi udah kaya. Ya, karena mungkin sekarang posisinya sudah tidak bergantung kepada orang lain. Gitu. Oke, balik ini ke diri masing-masing ya Pak Teguh Dan ya. bahkan bisa membantu orang lain misalkan gitu. Itu kan wow, berbagi itu membahagiakan tuh situ tuh. Jadi kita udah nggak ngegantung sama orang lain, tapi kita bahkan supporting orang lain. Maka ngomongin pensiun nih, misalkan kaya. Kan kadang-kadang orang kaya nih ya, ngeliat ya, atau kelihatan kaya lah ya. Sampai pensiun, begitu pensiun terpuruk, susah hidupnya, segala macam. Untuk pengobatan aja nggak bisa, segala macam. Banyak kejadian kayak gitu kan. Banyak kejadian. Artinya apa? Ini kaya atau terlihat kaya. Dan atau kayaknya cuma pada waktu tertentu aja. Sehingga perlu dipersiapkan. Dan persiapan yang paling urgent, yang paling apa ya, prioritas paling tinggi lah menurut saya adalah nyiapin pensiun. Nyiapin pensiun. Kalau ditanya nih, teman-teman, lebih penting mana nyiapin pensiun atau nyiapin pendidikan anak? Kalau Mbak Tasya deh. Pensiun atau pendidikan anak? Saat ini aja. Nyiapin ini pendidikan anak, nyiapin pensiun. Pendidikan anak. Pendidikan anak. Kalau saya bilang paling penting pensiun. Pendidikan anak alternatifnya banyak. Sekolah yang gratis, yang murah, yang mahal banget. Pada saat anak kita sekolah, masuk SD, SMP, SMA, kuliah, usia-usia kuliah, kita masih produktif bahkan. Iya. Kita masih bisa cari, ketika kurang kita bisa cari kegiatan lain, pekerjaan lain, atau kerjaan sampingan. Kita masih usahain dulu anak ini sekolah. Tapi pada saat kita pensiun, kita nggak punya opsi lain. Karena kita udah nggak seproduktif. Pada saat kita nyiapin untuk sekolah anak. Sekolah anak juga ada beasiswa, ada segala macam. Kalau anak kita berprestasi, ada banyak yang kasih grant segala macam. Pada saat kita pensiun, siapa yang mau kasih bantu? Anak-anak kita, ya kalau anak kita udah sukses. Kalau anak kita juga masih ada PR untuk kehidupan keuangan keluarganya juga nggak bisa supporting kita. Sehingga nyiapin pensiun jauh lebih penting. Wow, ini pasti jadi apa ya, pikiran nih pada generasi muda di Pak Teguh ya. Pak Teguh, masih lama, berpuluh-puluh tahun yang akan datang nih gitu. Tapi pensiunnya juga panjang. Ya, kalau misalkan usia udah 30 tahun misalkan sekarang ya. Bekerja sampai usia 50, 60, 25, 20 sampai 30 tahun lagi kerja kita produktif. Masih punya cicilan dong ya. Iya. Bisa nabungnya seberapa besar. Iya. Gitu kan? Padahal kita harus nyiapin pensiun dari usia 60 atau mungkin nanti bisa juga 55 sampai usia kita dipanggil sama Yang Maha Kuasa nih, bisa 75, bisa 80, bisa lebih. Ya kan? Sehingga bisa jadi kita antara usia produktif dengan usia pensiun sama. Usia produktif kita masih 25 tahun lagi, usia pensiun kita juga 25 tahun lagi. Artinya apa? Yang kita dapatkan hari ini pada saat kita produktif harus juga bisa membiayai kita pada saat kita udah nggak produktif lagi. Itu yang harus dipikirin. Orang mikirnya saat ini jangka pendek mulu. Padahal ada jangka panjang kebutuhan di masa mendatang yang kita tetap harus makan meskipun nggak punya pendapatan. Oke, menarik ini. Apa cara yang tepat Pak Teguh, terutama untuk membuka mata para generasi muda gitu ya? Oke Pak Teguh, saya sudah terbuka matanya untuk mempersiapkan pensiun saya. Gimana caranya? Satu kata, harus disiplin berinvestasi. Wow. Disiplin itu mudah diomongin, susah untuk dijalani. Agree. Ya kan? Setiap bulan sisihin 10, 20, 30% tergantung income Anda, tergantung usia Anda. Mungkin usia-usia sudah 30, itu harusnya 20% itu sudah disisihin. Naik ke usia, biasanya kan usia berkembang sesuai dengan karirnya juga. Harapannya pendapatannya juga makin tinggi. Ketika pendapatan Anda sudah jauh dari kata UMR, katanya gitu, Anda harusnya bisa minimum 30%. Syukur-syukur bisa sampai 50%, meskipun 50% itu cukup menyiksa. Jujur. Kecuali kalau pendapatan Anda jauh melebihi orang-orang di rata-rata usia Anda. Nah, itu sih mudah. Dan Anda pada level punya habit berkonsumsi di keluarga Anda, bahkan di background keluarga Anda, orang tua hidupnya biasa-biasa aja, sederhana, itu mudah loh, 50%. Bahkan hidup di bawah 50% juga mudah. Tergantung bagaimana persepsi kita, bagaimana kita mengelola YOLO kita, mengelola FOMO kita, itu sih, itu ya. Nah, satu kata kuncinya adalah disiplin, berinvestasi, dan terus komitmen terhadap investasi itu dengan satu tujuan, pada saat pensiun saya nggak ngerepotin orang lain. Itu satu. Kedua, pada saat anak saya sekolah, saya punya uangnya. Saya punya kewajiban agama, harus pergi haji, harus apa, misalkan ya.
Nah, saya bisa menunaikan ibadah haji dengan baik. Karena ibadah haji itu wajib bagi yang mampu. Masa saya dibilang nggak mampu? Gengsi dong, bener nggak? Handphone sih keren. Handphone keren, tapi nggak naik haji. Tapi nggak naik haji, padahal haji wajib bagi yang mampu. Masa kita nggak mampu sih? Kan nggak banget dibilang nggak mampu. Masa segitu rendahnya level kita dalam beribadah gitu nggak? Sehingga kita harus terus upgrade diri kita sehingga ya mau nggak mau harus investasi dan harus dilakukan secara disiplin. Menarik ini, Pak Teguh. Oke, generasi muda. Gimana dengan generasi yang sudah senior? Yang, aduh Pak Teguh udah. Kalau senior jangan nunjuk saya dong. Saya udah lewat. Oh, iya. Oke, senior tuh usia berapa sih? Senior tuh ya misal udah usia 40, 50 begitu ya, udah senior. Oke, ya nggak ada kata terlambat. Daripada Anda makin justru jauh dari kebutuhan Anda di masa mendatang. Sehingga pertama yang harus dilakukan, baik yang junior mau apalagi yang udah senior, punya kondisi keuangan kita kayak gimana saat ini. Kita istilahnya dengan financial check up. Kita lihat kita punya aset berapa, kita punya utang berapa, kita punya pendapatan berapa, kita punya cicilan berapa, kita punya pengeluaran berapa. Itu ditulis, nggak pakai di awang-awang doang. Kalau di awang-awang doang biasanya halusinasi, pakai halu segala gitu kan, nggak dapat feel-nya. Tulis pendapatan nih, pengeluarannya untuk cicilan sekian, untuk ini sekian. Kapan cicilan ini selesai? Oke. Terus kebutuhan apa di masa mendatang? Kita lihat, oke, kebutuhan di masa mendatang harus dipenuhi dari pendapatan sekarang nih berapa? Sehingga pendapatan sekarang disisihkan untuk kebutuhan mendatang. Jangan pendapatan sekarang habis sekarang juga. Apalagi pendapatannya belum dapat udah dinikmatin, yaitu ngutang. Pay letter, dan pinjol. sebagainya. Jadi budaya pay letter kan sekitar baru 5-10 tahun belakangan ya. Di situ ketika awal-awal kita bilang ini bahaya ini, besoknya akan jadi bahaya karena sedemikian mudahnya orang mendapatkan barang yang dia inginkan, yang habis itu menyisakan dia harus bayar utang. Bisnis utangnya juga berbunga. Yeah. Semakin pinjaman itu mudah diterima, bunganya pasti semakin tinggi. Yeah. Gitu. KPR kan susah. Dapetin harus rumahnya beneran, administrasinya banyak, agunannya, notaris segala macam, bunganya rendah. Compare tuh yang konsumtif, dapatnya gampang, bunganya pasti tinggi. Itu udah hukum alam lah. Gitu, yang mudah dapat pasti bunganya tinggi, yang susah dapat bunganya relatif kompetitif biasanya. Gitu. Nah, sehingga untuk supaya bisa dilakukan, kita pertama mapping dulu kondisi keuangan kita. Habis itu ketahuan kan, oke, saya mampu setiap bulan nyisihin sekian rupiah. Kunci itu lakukan setiap bulan. Gajian tanggal 25, 26 udah disisihin tuh yang dikunci tadi itu. Karena orang itu punya perilaku berkonsumsi tergantung uang yang ada di ATM atau uang yang ada di e-money. Ya. Awal-awal bulan, wah makan siangnya agak royal tuh. Akhir bulan kadang-kadang suka bawa bekal dari rumah. Padahal bawa bekal dari rumah sejak awal bulan juga bisa. Akhir bulan udah puasa ya? Udah puasa. Bahkan beli obat lambung. Ya kan, jadi itu yang maka mindset sih. Paling utama tuh mindset kita. Bagaimana kita mengontrol keinginan kita sehingga kita bisa tahu kebutuhan kita tuh apa dan kita punya kebutuhan yang prioritas tuh apa. Nah, tapi buat orang lain bisa jadi udah nggak perlu itu. Maksudnya nggak perlu itu gini, karena dia prioritasnya udah lebih besar dari itu, sehingga kalau dia teman-teman kita misalkan makan siangnya royal segala macam, ya memang kebutuhan dia mungkin bisa jadi sudah terpenuhi. Sementara kita nggak. So, jangan pernah ngukur diri kita dengan penggaris orang lain. Kita ukur diri kita dengan penggaris kita sendiri. Baik, ini kuncinya sih benar. Kita harus sadar lagi diri kita di mana ya Pak Teguh ya. Kita ada berdiri di mana, kita maunya apa, mau menuju kemana, dan diukurnya pakai ya skala kita masing-masing. Dan ini tentu saja personal dan dibutuhkan waktu untuk kita bisa merefleksi lagi, nanya lagi begitu ya Pak Teguh ya. Dan terus meningkatkan diri dengan dengerin podcast kita, dengerin banyak hal lah di Smart FM yang kita banyak. Dan salah satunya adalah program Smart Financial Wisdom bersama dengan Pak Teguh. Dan terima kasih Pak Teguh sudah berbagi insight-nya. Semoga ini bisa mencerahkan smart listeners begitu ya, yang walaupun usianya muda atau tua, age is just a number, but it's matter, ya kan? Iya, betul. Semoga bisa meraih
apa yang menjadi goals dan juga target dari Anda masing-masing. Sekali lagi terima kasih Pak Teguh. Sama-sama. Kita tutup podcast Smart Career kali ini. Tasya Rustama dan Pak Teguh pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.